Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sejarah perkembangan arsitektur dan organisasi komputer. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan anggota kami, Yosafat Yui Abdil, lalu Ananda Kianu Ibra, lalu Muhammad De Khairul Azam, lalu Rajwana Yaka Putra dan Muhammad Najriel Witula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan teknologi komputer merupakan hasil dari kemajuan dalam arsitektur dan organisasi komputer. Keduanya menjelaskan bagaimana komputer dirancang, diatur, dan dijalankan untuk memproses data secara cepat dan efisien. Dari alat hitung sederhana seperti abakus hingga komputer modern yang memiliki ribuan prosesor. Perkembangan ini menunjukkan inovasi besar dalam sejarah peradaban manusia. Memahami arsitektur dan organisasi komputer penting agar kita tahu bagaimana sistem bekerja dan mengapa teknologi komputer terus berkembang pesat hingga saat ini. Tujuan kami setelah mempelajari materi ini, diharapkan penonton dapat memahami pengertian dan definisi arsitektur serta organisasi komputer, menyebutkan perbedaan utama antara keduanya, mengetahui sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama hingga modern, memahami komponen utama penyusun sistem komputer, menjelaskan peran penting arsitektur komputer dalam kemajuan teknologi saat ini. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah rancangan fungsional dan struktur logis dari suatu sistem. Computer termasuk instruksi set, data types, mode addressing, pengorganisasian memori, J atau O, dan bagaimana komponen bekerja secara fungsional. Organisasi komputer. Organisasi komputer adalah implementasi fisik dan operasional dari arsitektur meliputi skema koneksi antar komponen, sinyal kontrol, desain sirkuit, bus, dan komponen hardware nyata. Perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer menjelaskan apa yang dilakukan komputer, yaitu rancangan logis dan fungsi sistem seperti set, instruksi, register, dan cara kerja dari sudut pandang pemrogram. Organisasi komputer. Organisasi komputer menjelaskan bagaimana komputer melakukannya, yaitu implementasi fisik dan cara kerja internal seperti ALU, CU, memori, dan sistem bus. Ruang lingkup sistem komputer. Komponen utama yang perlu dipahami: unit pemrosesan pusat, memori utama RAM, ROM, sistem bus, jalur data, bus alamat, boost control, input atau output set atau O, perangkat, dan interfacing. Hierarki memori, pengaturan satu atau O, kontrol instruksi. Sejarah awal komputasi Gibbs alat, mekanik, sebelum komputer elektronik. Manusia menggunakan alat hitung mekanik dan elektromekanik. Misalnya, abacus, kalkulator mekanik, mesin hitung oleh Charles Babbage Analytical Engine, dan sebagainya. Pemikiran dasar algoritma dan pemrograman muncul dari era ini. Tonggak Stored Program Computer. Konsep kunci dalam arsitektur modern stored program computer, di mana instruksi dan data disimpan di memori yang sama, diperkenalkan oleh John von Neumann dan rekan-rekannya melalui laporan First Draft (EDVAC). Ini menjadi dasar arsitektur von Neumann. Generasi komputer. Generasi pertama, era tabung, vakum tubes, sekitar tahun 1940-an hingga awal 1950-an. Ukuran besar, konsumsi daya tinggi, sistem belum terstandarisasi, arsitektur dan organisasi masih kasar dan eksperimen. Generasi kedua, menggunakan transistor mulai akhir 1950-an hingga awal 1960-an. Transistor menggantikan tabung vakum, menghasilkan ukuran yang lebih kecil, efisiensi lebih baik, dan arsitektur semakin matang. Generasi ketiga, era sirkuit terpadu, integrated circuits, IC sekitar 1960-an hingga awal 1970-an, memungkinkan pengintegrasian banyak transistor dalam satu chip, mempercepat operasi, serta memungkinkan desain arsitektur dan organisasi yang lebih kompleks. Generasi keempat dan mikroprosesor mulai tahun 1970-an hingga sekarang
Felici, Microprocessor Personal Computer PC, Sistem Tertanam, Arsitektur Multi-Core, Parallelism. Arsitektur dan organisasi berkembang pesat untuk mendukung performa tinggi dan efisiensi daya. Tonggak arsitektur. Penting, von Neumann versus Harvard. Arsitektur von Neumann, memori tunggal untuk instruksi dan data. Arsitektur Harvard, memori terpisah untuk instruksi, dan data mengurangi konflik instruksi atau data. Kedua model memiliki implikasi berbeda terhadap organisasi dan performa. Instruksi Set Architecture, ISA, bagian dari arsitektur yang menentukan set instruksi yang dapat dieksekusi, register yang tersedia, mode pengalamatan, tipe data, format instruksi. ISA adalah antarmuka antara hardware dan software. Microarchitecture, implementasi, organisasi komputer terkait dengan microarchitecture, yaitu bagaimana ISA diimplementasikan dalam hardware pipeline, superscaler, execution units, cache, branch predictor, dan lain-lain, hierarki memori, dan organisasi memori. Memori disusun dalam hierarki. Register gives cache, gives RAM, gives PIN-EEPROM and secondary disk, gives RSIP cloud. Organisasi memori dan pengaturan cache sangat penting untuk performa komputer. Sistem bus dan I atau O, organisasi sistem komputer, meliputi bagaimana bus data, bus alamat, bus kontrol dirancang dan diimplementasikan, serta bagaimana periferal 1 atau O dihubungkan ke sistem, termasuk interrupt DMA, memory mapped I/O. Arsitektur RISC versus C, RISC Reduced Instruction Set Computer, instruksi sederhana, eksekusi cepat, desain organisasi yang sederhana. CISC Complex Instruction Set Computer, instruksi kompleks, mengurangi jumlah instruksi dalam program, namun organisasi bisa lebih rumit. Perkembangan ke paralelisme dan multi-core. Seiring kebutuhan performa meningkat, organisasi komputer beralih ke arsitektur paralel. Multiple cores dalam satu chip, multi-processor systems, GPU sebagai akselerator, arsitektur dituntut mendukung paralelisme. Organisasi dituntut mengatur sinkronisasi, koherensi, komunikasi antar core. Tema efisiensi daya dan arsitektur heterogen. Desain arsitektur modern mempertimbangkan efisiensi daya. System heterogen CPU plus GPU plus accelerator plus organisasi perangkat keras dan sistem memori atau distribusi harus disesuaikan untuk menangani beban kerja heterogen. Sistem tertanam, mobile dan IoT, arsitektur dan organisasi komputer kini tidak hanya pada PC atau server system tertanam embedded systems dengan constraint daya, ukuran, real time. Organisasi harus dirancang untuk respons cepat, efisiensi, dan reliabilitas tinggi dalam lingkungan terbatas. Komputasi kuantum dan arsitektur masa depan. Arsitektur komputer masa depan meliputi komputasi kuantum, neuromorphic, arsitektur berbasis AI, organisasi masih dalam riset. Bagaimana integrasi kuban, bagaimana memori kuantum, bagaimana interkoneksi, bagaimana cooling dan stabilitas. Faktor desain dalam arsitektur dan organisasi dalam merancang sistem komputer. Berbagai faktor harus dipertimbangkan. Performa kecepatan eksekusi, throughput, biaya produksi, operasional, daya, efisiensi energi, skalabilitas kemampuan, naikkan skala, reliabilitas, dan keandalan. Arsitektur menentukan spesifikasi, organisasi menentukan penerapannya memperhitungkan faktor tersebut. Hubungan bahasa pemrograman dan arsitektur, pemrograman pada tingkat tinggi berinteraksi dengan arsitektur melalui ISA. Organisasi memengaruhi efektivitas eksekusi instruksi, misalnya cache misses pipeline stalls, branching prediction, semua aspek organisasi yang mempengaruhi performa program. Komponen CPU, organisasi internal. CPU terdiri dari ALU, Arithmetic Logic Unit, CU Control Unit, Register, dan unit eksekusi lainnya. Organisasi internal CPU menjadi bagian penting dalam bagaimana instruksi dijalankan, sedangkan arsitektur
menyebutkan register dan instruksi yang tersedia. Penerapan arsitektur dan organisasi di era modern. Contoh real world arsitektur Intel x86 CISC. Arsitektur ARM RISC. Organisasi di dalam microprocessor modern mencakup multi-core cache hierarchy, branch prediction, hyper-threading, interkoneksi antar-core. Pentingnya memahami arsitektur dan organisasi untuk pengembang software agar program ditulis lebih efisien dan memahami bottleneck hardware. Untuk insinyur hardware, agar desain sistem yang optimal dari sisi performa, biaya, dan daya. Untuk akademik, agar memahami evolusi teknologi dan tren masa depan, memahami kedua aspek ini menjembatani antara software dan hardware, sehingga hasil sistem komputasi optimal. Ringkasan materi, arsitektur dan organisasi komputer adalah dua sisi dari sistem komputer. Arsitektur menetapkan apa, organisasi menetapkan bagaimana, sejarah panjang dari alat mekanik hingga sistem kuantum menghadirkan evolusi besar dalam desain dan implementasi. Dengan mempelajari keduanya, kita dapat memahami sistem komputer secara menyeluruh, dari teori hingga praktik, dari hardware hingga software.